Oke, jadi selamat malam. Nama saya David Bonar, NRP 071118400220 dari Teknik Elektro. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang FP saya, yaitu Final Project Sistem Elektronika Tertanam untuk mobil kontrol dengan sistem mobil kontrol dengan Bluetooth. Jadi dimulai dari program dulu. Nah, di program ini ada 3 library yang dipakai, yaitu wire.h, liquid crystal underscore IQC.h, dan ultra distance sensor.h. Nah, ketiga ini dipakai buat apa? Wire.h ini dipakai untuk LCD-nya sendiri. Jadi kan LCD itu awalnya ada 16 pin ya. Dari 16 pin tersebut dikompres menjadi 4 atau dikonversi menjadi 4 sehingga hanya pin SDA, SCL, dan juga ground dan VCC. Yang nantinya SDA SCL itu dipakai untuk komunikasi I2C. Selanjutnya, library liquid crystal I2C ini dipakai untuk menyimpan fungsi-fungsi yang dipakai untuk menggunakan LCD-nya. Dan ultra distance sensor ini sama fungsinya seperti liquid crystal, menggunakan untuk menyimpan setiap fungsi-fungsi yang dipakai untuk si ini ultrasonic sensornya ini. Nah, jadi dimulai dari kode pertamanya dulu, yaitu adalah liquid crystal I2C LCD 0x2716 dan 2. Nah, itu jadi untuk jadi variabel LCD ini dipakai untuk memanggil library I2C ini. Jadi LCD-nya sendiri pun jadi ada pada address 27-nya I2C. Lalu 16,2 ini adalah berapa jumlah kolom dan baris. 16 itu adalah 16 kolom dan 2 itu ada baris. Jadi kalau mau pakai LCD 20 kali 4 nanti tulisnya 20,4. Tapi ntar biasanya address-nya sama 0x27. Lalu untuk ultra distance sensor. Nah, ultra distance sensor ini jadi fungsi atau setiap fungsi yang disimpan pada ultra distance sensor atau library-nya disimpan ke variabel namanya ultrasonic. Jadi kalau kita main manggil variabel-variabel yang ada dalam ultra distance sensor atau library-nya, kita menggunakan awalan ultrasonic dulu baru dot fungsinya. Lalu sekarang masuk ke buzzer. Nah, integer buzzer ini dipakai untuk menyimpan pin digital 5 sebagai pinnya buzzer. Jadi karena di breakout board saya sendiri ini, dia itu buzzer ini yang tertutup ini tab ini ya. Dia itu ada tersambung pada pin digital 5, maka ntar dibikin buzzer sama dengan 5. Lalu integer data dipakai untuk menyimpan data-data serial yang ada pada nanti komunikasi serialnya. Lalu untuk float itu jadi jarak ini adalah data yang dipakai untuk menyimpan nilai jarak yang telah dihitung oleh sensor ultrasonic melalui library-nya ultra distance sensor. Nah, kenapa dia pakai float? Karena supaya lebih akurat. Jadi dua nilai di belakang koma tetap masuk ke hitungan ke dalam nilainya si jarak ini. Lalu integer bit ini dipakai untuk apa? Untuk menyimpan nilai yang nantinya dipakai pada fungsi dia. Fungsi tambahannya dia itu adalah jadi jika dia sampai terhadap jarak threshold-nya yaitu adalah 20, nanti bit ini dipakai untuk sebagai durasi antar berapa kali si buzzer itu akan berbunyi, dan juga untuk durasi delay yang dipakai nanti untuk bukan delay maksud saya, untuk analog rate untuk pin enable PWM ini. Enable PWM ini pun untuk nilai yang akan dikirim ke dalam si L298N motor drivernya. Nah, setelah itu kecepatan ini adalah integer yang atau variabel yang akan menyimpan nantinya nilai dari kecepatan itu sendiri yang nanti akan masuk ke dalam pin enable ini. Setelah itu pin enable A dan pin enable B ini adalah untuk mengassign pin 6 sebagai pin enable atau enable motor kiri dan enable B pin 9 digital 9 untuk enable motor kanan. Kenapa pakai enable? Karena L298 ini memiliki fitur yaitu adalah mengontrol speed motor menggunakan PWM. Nah, PWM itu sendiri adalah pulse width modulation, di mana nanti nilai yang keluar dari pin Arduino itu akan bernilai sesuai dengan duty cycle yang diberikan. Nah, duty cycle sendiri itu kan nilainya dari 0 sampai 100, sedangkan nilai PWM itu dari 0 sampai 255. Jadi 0 itu nanti dijadikan 0 pada PWM, akan bernilai 0% pada duty cycle, sedangkan 255 akan bernilai sebagai 100% pada duty cycle.
nantinya pada voice setup kecepatan default-nya akan dibikin 100. Tapi kalau kita misalkan nih kecepatan kalau misalkan PWM-nya adalah nilai 125, dari itu dengan 125 dari 255 nanti akan hasilnya sekitar 50%. Nah, 50% ini nantinya akan 50% ini nantinya akan menyimpan nilai sebagai nilai body cycle. Jadi nanti nilai PWM-nya dari 5 volt, 50% dari 5 volt adalah 2,5 volt. Jadi nanti 2,5 volt yang akan masuk ke dalam setiap motornya. Jadi karena antara 2,5 volt berarti kan dia makin kecil nih. Makanya nanti dia speed-nya akan makin turun. Setelah itu ke voice setup. Nah, di voice setup ini ada serial begin. Nah, serial begin ini itu adalah untuk memulai komunikasi serialnya pada baud rate-nya yang telah kita assign, yaitu adalah 9600. Nah, 9600 ini adalah kecepatan transmit data, kecepatan serialnya itu. Jadi nanti 9600 berarti dia itu akan sekitar 9600 berarti. 9600 bit lah. Nah, habis itu untuk for ya. Nah, untuk for ini adalah iterasi yang saya pakai untuk pin out ini. Nah, pin out ini adalah pin-pin yang saya pakai untuk output. Jadi daripada saya tulis semuanya pin mode, habis itu pin 5 sebagai output dan seterusnya. Jadi saya bikin array untuk pin out-nya. Jadi langsung 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 10, 11, 12, 13 ini adalah untuk pin enable logic pada si L298 atau motor drivernya ini. Nah, pin 10 sebagai maju kiri, 11 mundur kiri, 12 mundur kanan, dan 13 maju kanan. Jadi semua nilai yang ada dalam sini, semua dalam pin out ini akan di-assign sebagai pin mode sebagai output. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi lcd.init. Nah, fungsi lcd.init kan LCD itu untuk menyimpan untuk memanggil fungsi yang ada pada library ikut kristal itu sih. Nah, dalam ikut kristal itu itu ada fungsi namanya init. Nah, init ini adalah Arduino mempersiapkan atau menginisialisasi LCD untuk bisa dipakai. Nah, dia itu dipakai 2 kali dalam library ini karena dalam library ini mengassign-nya memang 2 kali. Lalu untuk untuk selanjutnya adalah backlight. Nah, backlight ini adalah dia itu menyalakan lampu lampu belakangnya LCD. Kenapa dinyalakan? Walaupun sebenarnya tidak butuh, tetapi kalau kita tidak menyalakannya akan terlihat gelap sehingga tulisan akan susah terbaca. Makanya itu dibikin backlight karena supaya bisa terlihat lampunya, terlihat angkanya dengan jelas. Nah, backlight-nya juga bisa diatur melalui potensiometer yang ada pada modul I2C-nya yang tersolder langsung terhadap LCD ini sendiri. Nah, lalu untuk ultrasonic nih. Nah, ini ultrasonic kan tadi menyimpan fungsi untuk memanggil library ultrasonic distance sensor ini. Nah, attach ini adalah jadi dia itu maksudnya memasang pin 2 digital 2 dan pin digital 3 terhadap trigger dan echo-nya. Jadi pin digital 2 untuk triggernya triggernya HCSR 04 atau ultrasonic, dan 3 sebagai pin echo-nya HCSR 04. Lalu LCD set cursor, dia memanggil fungsi set cursor untuk memasang kursor pada baris ke-0 atau baris pertama dan kolom 4 atau kolom ketiga. Jadi nanti di kolom ketiga dan baris pertama nanti akan keluar kata-kata mobil RC. Lalu dipindahkan kursornya tersebut ke baris ke-1 dan kolom ke-0 akan tertulis nama saya, itu adalah by David Bonar untuk karakter selanjutnya, untuk gambar selanjutnya. Lalu kecepatan kecepatan itu untuk menyimpan nilai data PWM kan. Nah, ini defaultnya untuk seluruh sistem mobilnya ini saya membuat nilainya adalah 100. Jadi nanti itu dia akan sekitar 2 volt untuk motor-motornya. Jadi nanti untuk mengatur kecepatannya juga, untuk mengatur nilai PWM-nya nanti mau dicepatin atau dikurangin, nanti variabel kecepatan ini nanti ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu saya pasang nilai 2000 untuk apa? Untuk menampilkan mobil RC ini, untuk menampilkan ini pada LCD selama 2 detik, dan juga memberi saya kesempatan untuk bisa connect ke Bluetooth-nya ini sebelum si void loop-nya berjalan. Lalu setelah delay 2000 selesai, LCD akan membersihkan semua karakter yang terprint dalam LCD ini, sehingga nanti kita akan bisa lanjut ke selanjutnya.
akan bisa ngeprint data selanjutnya tanpa ada tabrakan dengan data sebelumnya. Lalu kita masuk ke void loop. Nah, di void loop ini ada variabel namanya jarak. Jarak itu menyimpan ultrasonic distance in cm. Fungsi distance in cm ini adalah fungsinya dari library ultrasonic untuk mengukur jaraknya si ultrasonic terhadap obstacle yang ada di depannya. Jadi misalkan kalau saya taruh tangan saya 10 cm di depan ultrasonic, maka nanti jarak ini, variabel jarak akan terisi dengan nilai 10. Karena tadi pakai float jadi 10,00. Nah, setelah itu serial print line jarak. Nah, ini itu adalah jadi kan tadi kan serial begini udah di setup, serial udah dinyalakan. Nah, sekarang pas si void loop ini udah bisa nanti jadi Arduino mengirim data pada serial. Jadi kalau data dari jarak tadi itu dikirim ke serial sehingga nanti nilainya itu terprint di LCD dan juga terprint di serial itu. Habis itu kenapa saya bikin print line dan bikinnya 2 kali? Kenapa? Karena print line itu kan bikin 1 baris, terus habis itu kalau print line lagi, bikin ke baris selanjutnya. Kenapa saya bikin itu? Karena di dalam aplikasi App Inventor-nya si MIT ini masih ada beberapa bugs atau beberapa compatibility issue, di mana kalau ngirim data tidak tersaring atau tidak terfilter. Jadi maksudnya tidak ada parsing untuk datanya. Jadi belum selesai data belum selesai terkirim tapi langsung terkirim semuanya secara berlangsung. Jadi ini saya kasih jarak untuk 2 baris. Jadi ntar setiap 2 baris baru setiap 1 baris ada skip 1 baris baru ntar print jaraknya lagi. Habis itu nanti baru skip, habis itu baru print jaraknya lagi. Nah, setelah itu if serial available lebih dari 0. Nah, if serial available lebih dari 0 ini adalah jadi kalau ada input data dari serial read atau nantinya dari HP kan. HP dikonek ke Bluetooth, nanti menginput data yaitu adalah ada WASD, Q dan E, lalu ada X. Nah, semuanya itu nanti akan saya jelaskan di void state ini. Nah, nanti kalau ada serial data yang terbaca atau data yang terkirim melalui serial, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam variabel data ini. Lalu dan jika ada serial atau ada data yang terkirim, maka nanti dia akan memanggil ke void state. Lalu selanjutnya dia lanjut ke print ini, LCD set cursor sama seperti tadi ya, membuat intro untuk mobil RC dan di bawahnya untuk menampilkan jarak pada LCD ini. Jadi nanti pada baris pertama tadi ada mobil RC, baris kedua kolom 1 menunjukkan kata-kata jarak dan sampai ini ke-7 nih, dan pada kolom ke-8 dia akan ngeprint jaraknya, lalu pada kolom ke-12 akan ngeprint sentimeter jadi sebagai satuan yang di belakangnya. Lalu nanti kalau jaraknya yang terbaca oleh ultrasonic ini kurang dari 20 cm, jadi mulai dari 19, nah dia akan memanggil void dekat. Lalu ntar semua fungsi dari loop ini akan terdelay selama 30 detik, akan berjalan selama delay 30 detik sebelum balik ke loop paling atas lagi. Nah, lalu untuk void dekat. Void dekat ini adalah jadi jika jaraknya kurang dari 20 atau dari 19 ke bawah, si bibit tadi ini yang saya bilang tadi untuk menyimpan kecepatan atau menyimpan data untuk delay, bibit ini bernilai dari jarak dikalikan dengan 2. Jadi misalkan jaraknya tadi maksimalkan 19 dikali 2 jadi 38. Nah, bibit ini terisi dengan integer 38. Lalu digital rate buzzer high, jadi buzzer akan bernyala selama 38 milisecond. Lalu buzzer akan low selama 38 milisecond juga, sehingga satu loop ini bernilai 78 milisecond. Lalu setelah buzzer dinyalakan dan dimatikan, maka dia mengassign pin enable. Jadi selama jaraknya masih 19 dan ini masih belum masuk ke sini ya, berarti antara 19 dan 10 dia itu akan memiliki fungsi ini atau void ini akan memberikan nilai untuk enable A dan enable B. Jadi enable A untuk enable B itu kan untuk mengatur kecepatannya si motor berjalan, mengatur duty cycle-nya. Jadi bip-bip ini kan jadi dari 19 itu jadi tadi kali 2 ya 38 bagi 5 berarti kan sekitar nilainya 5 nih. 5 dari 100 jadi 5 dari 255 jadi sekitar 1%. Nah, nanti jadi
dari antara 19 cm sampai 10 cm, duty cycle di sini hanya 1%, jadi dia itu makan pelan banget. Nah, tetapi jika jaraknya kurang dari 10, maka fungsi di bawah ini akan berjalan. Kenapa saya bikin jaraknya jauh dari 10, dan juga kenapa saya bikin ini menjadi high untuk yang bukannya malah stop semua. Kenapa? Karena motor ini torsinya kecil pertama. Lalu mobil ini memiliki inersi yang jauh lebih besar dibandingkan motor ini, dibandingkan torsi motor. Jadi walaupun dia udah nanti saya suruh berhenti atau saya suruh low semua, dia akan tetap, karena masih ada inersi maju ke depan, dia masih akan maju ke depan. Karena ini hanya low doang, gak ada nilainya, tapi dia akan tetap muter. Sedangkan kalau saya membuat ini menjadi high untuk jadi mundur, jadi kalau dia udah nilainya 10 cm, dia nggak akan berhenti, tapi dia akan mundur. Jadi seakan-akan mengerem, tapi dengan cara mundur. Nah, itu dilakukan selama delay 100 milisecond, dan juga membuat kalau jaraknya kurang 10, kan tadi kan nilai analog rate-nya kan ini, nah tapi diubah lagi menjadi 100. Jadi dia itu sekitar 2,5 volt dibuat untuk mundur si rodanya ini. Setelah itu masuk ke void state. Nah, void state ini adalah menyimpan, tadi kan ini enable A dan enable B dengan kecepatan, tadi kan defaultnya kecepatan 100 nilainya. Jadi kalau selama lebih dari 20 cm, maka dia tetap mengikuti kecepatan ini, nilainya 100. Dengan switch data ini kan tadi switch ini sama seperti if close, tetapi lebih mudah karena langsung di bawahnya hanya dengan break dan 3 ini. Nah, analog rate ini ada bukan switch data ini, jadi dia itu tergantung sama data yang dimasukin. Kan data tadi kan serial dot read ya. Jadi nanti kalau serial dot read-nya dibaca sesuai dengan case-nya ini, gitu ya, itu adalah case-nya W atau WASD atau X atau Q atau E, maka kalau case-nya sesuai dengan inputnya, maka kalau saya misalkan taruh W, dia akan maju ke depan, karena 10 dan 13 ini adalah pin untuk mengenable motor untuk bisa maju ke depan logiknya. Jadi habis itu kalau saya bikin dia itu akan ke kiri, karena yang 13 kan kanan, dan 11 itu kan mundur kiri, jadi dia akan muter seperti ini. Sedangkan S itu untuk mundur ke belakang, A itu untuk ke kanan, dan juga X itu untuk dia itu berhenti. Jadi benar-benar nol semua dibikin nol. Lalu jika saya memasukkan nilai Q atau E, ini itu untuk menaikkan atau menurunkan kecepatan dari nilainya yang awalnya 100 dikurangin 10. Ini kurang 10, jadi nilai barunya adalah misalnya 90. Kalau saya pencet Q sekali, kalau saya pencet Q kedua kalinya dari 90 dikurangi 10 lagi menjadi 80. Begitu pula dengan si E ini, jadi kalau saya tambah klik E, maka dia akan maju ke depan, bukan maju ke depan, nilai kecepatan akan bertambah. Jadi nanti duty cycle-nya akan naik dan dia akan makin cepat. Baik, selanjutnya akan langsung masuk ke praktek mobilnya. Ini sebentar. Sini, dan juga saya sambil share screen ya untuk menunjukkan aplikasinya. Nah, ini nah, ini terlihat seperti ini. Nah, itu untuk yang sebelah kanan untuk kamera, yang sebelah kiri untuk aplikasinya. Nah, ini saya nyalakan dulu dengan switch ini mobilnya, lalu kita connect bluetooth-nya. Connect bluetooth, pilih HC05 untuk bluetooth-nya, lalu jika kita bisa lihat dia itu sebentar, enggak kelihatan ya. Nah, itu dia itu ada jaraknya kelihatan kan. Nah, kalau saya pencet atas, maka dia akan maju ke depan. Saya pencet mundur, dia akan mundur. Saya pencet kanan, dia akan belok kanan. Saat saya pencet kiri, dia akan muter ke kiri. Nah, kalau saya pencet orang ini, speed-nya akan naik, jadi lebih cepat. Mundur juga lebih, muter kiri, muter kanan lebih cepat. Sekarang kalau saya pencet yang snail ini, dia akan lebih lambat. Lebih lambat. Lalu kalau ini lebih lambat lagi nih, mundurnya lambat kan, dia juga lambat.
Nah, untuk yang tadi yang fitur apa? Untuk fitur yang berhenti sendiri. Nah, nanti kalau dia maju, kalau bentar, terlalu cepat ini. Nah, ini kalau dia maju, dia akan langsung mundur sesuai dengan thresholdnya. Jadi kalau dia udah nyampe, nah dia kan balik lagi kalau saya mundurin speednya. Tapi kalau saya majuin lagi, nih dia akan otomatis mundur tanpa menabrak dinding. Seperti yang tadi bilang, itu tadi menabrak karena inersia mobil yang tidak sempat mobil menurunkan kecepatannya. Baik, berikut final project dari saya. Terima kasih banyak.